Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi anandaku sekalian semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Dan tentunya kita pula berharap agar kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Gimana puasanya? Mudah-mudahan puasanya semakin lancar, semakin baik, dan semakin bagus. Termasuk amalan-amalan ibadah kita di bulan puasa ini, di bulan penuh rahmah ini, mendapatkan ganjaran pahala yang sangat banyak, sehingga menjadikan pundi-pundi amal kita untuk kita di hari yang akan datang. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa hari ini kita akan melaksanakan PJJ materi tematik, yaitu pembelajaran 2. Oleh karenanya semoga anak-anak dapat bisa melaksanakan semua kegiatan ini dengan baik. Tentunya di akhir nanti Pak Endang berharap semuanya dapat mengirimkan tugasnya melalui Google Classroom yang telah dipersiapkan. Baik anak-anak sekalian, kita mulai saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mensyukuri karunia Tuhan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tanpa air, tak akan ada makhluk yang dapat bertahan hidup. Bersyukurlah kalian hidup di Indonesia, di mana air sangat melimpah. Bandingkan dengan beberapa negara di Afrika yang sering mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Ketersediaan air bersih dapat terus diperoleh jika kalian selalu menjaga kelestarian lingkungan, terutama hutan. Mari kita jaga kelestarian hutan dan lingkungan sekitar kita untuk menjaga ketersediaan air bagi seluruh makhluk hidup. Jangan lupa untuk berdoa agar usaha yang kita lakukan memperoleh hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan buat kita semua. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Bangsa kita termasuk bangsa yang besar, wilayahnya luas, penduduknya banyak, dan kekayaan alam melimpah. Kekayaan alam harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya adalah air. Air sangat melimpah di sekitar kita. Bahkan sebagian besar tubuh kita terdiri atas air. Air menjadi sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, silakan kalian baca teks Hari Air Sedunia. Baik anak-anakku sekalian, berdasarkan bacaan Hari Air Sedunia, tentunya ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Yang pertama adalah menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap di dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Yang keempat, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Yang kelima, membangun tempat penampungan air. Yang keenam, membangun sumur resapan atau biopori. Yang ketujuh, menanggulangi sumber air dari pencemaran seperti limbah pabrik dan sampah. Ayo menambah wawasan. Air sebagai sumber kehidupan.
Air sangat penting dalam kehidupan. Tanpa air, semua makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Tanpa air, manusia bisa kehausan, kekurangan zat air dari badannya hingga mengakibatkan kematian. Tanpa air, hewan juga akan kehausan dan akhirnya mati. Begitu pula tanah, tanpa air, tanah akan menjadi tandus dan kering. Tumbuh-tumbuhan akan layu dan kering hingga akhirnya mati. Dapat dikatakan bahwa masalah air adalah masalah dunia dan masalah kehidupan. Air yang kita perlukan adalah air bersih. Dengan air bersih kita dapat membersihkan segala sesuatu dari kotoran. Air bersih juga untuk minum. Minum air bersih sangat penting bagi kehidupan, baik individu, keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan. Akan tetapi kenyataannya air bersih susah didapatkan. Air mulai tercemar. Air tidak bersih lagi seperti asal mulanya dahulu karena sudah tercemar. Pencemaran air terjadi karena perilaku dan perbuatan manusia yang tidak bersahabat lagi dengan alam. Pencemaran air menyebabkan rusaknya ekosistem dan kelestarian alam. Bahkan kehidupan manusia terancam dengan berbagai penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak bersih. Semua itu terjadi karena manusia kehilangan kesadaran terhadap pentingnya air bersih. Berikut ini sebagian akibat pencemaran air bagi kehidupan sehari-hari yang seluruhnya bermuara pada satu hal, yaitu yang mengakibatkan terganggunya kesehatan. Yang pertama adalah tumbuhnya mikroorganisme berbahaya yang berasal dari pembusukan sampah. Jika masuk ke dalam tubuh, mikroorganisme ini akan menimbulkan penyakit. Yang kedua, air yang beracun sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Racun ini bisa berasal dari limbah-limbah kimiawi dari rumah tangga, industri, dan pestisida dari kegiatan pertanian. Yang ketiga, kesulitan untuk memperoleh air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, terganggunya keseimbangan ekosistem di dalam air yang bisa berdampak juga untuk kehidupan manusia. Contohnya adalah berkurangnya populasi ikan di sungai atau laut. Penyebab air tercemar dan rusak adalah kesalahan dan kelalaian kita sebagai manusia dalam memanfaatkan, memelihara, dan merawat ketersediaan air dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, kita harus menyelamatkan kelestarian air. Untuk menjaga kelestarian air, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menghemat penggunaan air bersih. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengadakan pengolahan limbah secara benar. Yang keempat, menjalankan reboisasi agar hutan tetap terjaga kelestariannya. Yang kelima, mencegah penebangan pohon secara liar. Yang keenam, mengadakan sosialisasi tentang betapa pentingnya melestarikan lingkungan air dan peranan air dalam kehidupan umat manusia. Yang ketujuh, menghapus sistem penambangan secara liar tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Yang kedelapan, membersihkan daerah sumber-sumber air bersih dari sampah. Yang kesembilan, menciptakan lingkungan asri yang dimulai dari lingkungan rumah kita sendiri. Yang kesepuluh, menjaga stabilitas ketersediaan air bersih di dalam tanah. Baik anak-anakku sekalian, yang kita lakukan tentunya akan kita rasakan. Buat kita, buat anak cucu kita nanti, dan buat masyarakat Indonesia, juga buat masyarakat dunia, akan merasakan semua apapun yang kita lakukan demi kebaikan ini. Inilah yang menjadi tugas kalian untuk menjaga lingkungan, untuk tetap selalu bersih. Menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan.
Menghemat penggunaan air bersih merupakan contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan. Perwujudan dari rasa cinta lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya adalah melalui lagu Aku Cinta Lingkungan. Dapatkah kalian menyanyikan lagu tersebut? Silakan anak-anakku sekalian, kalian pelajari lagu Aku Cinta Lingkungan yang ada di halaman 165 dan 166. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Penang berharap semuanya tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan yang terlebih lagi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua terhindar dari berbagai macam penyakit yang sedang merambah dunia. Tugas kalian Penang tunggu tentunya di Google Classroom. Dan jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Ini saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.